Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu teman-teman semua dimanapun Anda berada. Oke, hari ini saya akan memenuhi janji saya kemarin bahwa saya akan bercerita tentang bagaimana para pengusaha di Malang itu yang mulai dari usaha-usaha kecil, menengah sampai yang besar nanti akan kita liput. Mereka bisa berbagi pengalaman tentang bagaimana dia berusaha. Hari ini kebetulan saya berada di Batik Belimbing Malang. Kebetulan batik ini adalah merupakan ikon dari pemerintah Indonesia, di mana batik ini juga sudah menjadi produk yang unggulan di Indonesia. Bahkan UNESCO sendiri sudah menetapkan bahwa tanggal 2 Oktober 2029 itu sebagai produk asli Indonesia, sehingga tanggal 2 Oktober juga sudah ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Oke, hari ini teman-teman akan saya ajak untuk berbicara langsung dengan orang yang luar biasa, pemilik Batik Belimbing Malang. Siap ya? Baik teman-teman, sekarang langsung ke Bu Wiwi Niarti. Selamat siang Bu Wiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini kita langsung bertemu langsung dengan pengusahanya, yaitu Bu Wiwi. Tentunya kita akan banyak memberikan pertanyaan kepada Bu Wiwi nanti. Kira-kira Bu Wiwi dalam merintis usahanya itu yang awal dulu, mungkin sejarahnya. Monggo Bu. Baik, kami dari Batik Belimbing Malang itu sejak tahun 2009 itu kan setiap daerah harus punya batik. Nah, padahal Malang belum punya saat itu. Kemudian kita melakukan kegiatan pelatihan dengan ibu-ibu PKK untuk bisa bikin batik gitu. Itu terjadi sampai 30 orang pelatihan. Tapi karena batik itu adalah seni, bagaimana tidak semua orang itu suka dengan seni, maka itu tidak bisa berlanjut lama. Akhirnya saya mencoba untuk membuat wadah produksi kecil gitu, sehingga modal saya 200.000 waktu itu untuk bikin, 200.000 untuk bikin satu lembar batik. Setelah jadi, kebetulan waktu itu bulurannya pengen bikin seragam. Saya ajak ibu-ibu ini untuk bikin lagi. Mereka mau, terus akhirnya saya buatkan wadah di sini untuk produksi batik. Nah, tapi juga nggak bisa berlanjut lama karena kesibukan ibu-ibu juga. Kemudian saya nekat waktu itu berkenalan dengan Ibu Dr. AC yang kebetulan sebagai Kepala Dinas Koperasi Kota Malang. Nah, di sana saya perkenalkan batik saya, kemudian beliaunya meminta saya untuk pameran, padahal saya belum punya banyak gitu. Nah, jadi saya akhirnya diajak pameran, kemudian diberikan banyak pelatihan-pelatihan, studi banding, sehingga saya berlanjut terus untuk bikin batiknya. Kemudian saya tetap mengadakan kerjasama dengan pemerintah kota melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, kemudian juga Kominfo, Dinas Pariwisata. Karena saat itu memang pemerintah juga mencari pengrajin batik, dan karena saya nggak istilahnya terus-menerus dan tidak putus tengah jalan, akhirnya mereka mengapresiasi saya. Nah, tahun 2014, 4 tahun kemudian Bank Indonesia memilih saya menjadi binaannya. Jadi waktu itu binaan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia, yang awal saya mendapatkan dana hibah 10 juta, yaitu digunakan untuk kebutuhan dari baik produksi maupun sarana. Untuk dana hibah ini berarti Ibu tanpa mengembalikan ya? Tidak. Oh, jadi bantuan murni. Bantuan murni. Itu yang awal-awal. Kemudian setelah itu karena kita eksis dengan Bank Indonesia, akhirnya diajak terus sampai sekarang. Nah, di Bank Indonesia itu sendiri kita diajari berbagai macam teknik, baik pewarna alam, pewarna sintetis, cara membuat batik, terus didatangkan juga bagaimana pemasarannya, bagaimana dan ikut pameran yang akhir-akhir 3-4 tahun terakhir ini kita diajak fashion, diajakin, jadi dikenalkan dengan desainer-desainer gitu, sehingga kita juga
belajar ke Gitu sana. Ya. Kalau untuk produknya sendiri Bu, selama ini produksinya itu mulai dari bahan baku mentah atau setengah jadi atau bagaimana Bu? Dari mentah Pak. Dari mentah? Dari mentah, ya. Dari mentah sampai jadi, itu untuk produk. Ya. Tapi kami di sini Batik Mrimping itu punya semboyan, lestarikan batik dengan membatik. Nah, lestarikan batik dengan membatik. Ya. Sehingga mengenalkan budaya batik ini bukan hanya kita jualan kain, bukan jualan baju, tapi kita juga mengenalkan budaya. Bagaimana kita itu istilahnya menggali potensi ikon kota, ikon daerah untuk ditampilkan dalam bentuk batik itu. Kalau masalah ini Bu, masalah untuk tenaga ini Ibu untuk merekrutnya itu tenaga yang sudah bisa atau Ibu harus melatih dulu? Ya, ini ini sejarahnya panjang. Kalau untuk tenaga di awal saya mengambil siswa lulusan SMK 5 yang punya spesialisasi batik ya. Tapi ternyata anak-anak itu lebih milih jualan di toko, jadi sales dan sebagainya. Nah, akhirnya dalam perjalanan ini saya kebetulan bertemu dengan Politeknik. Nah, dari Politeknik itu kerjasama untuk bagaimana bisa membatik tanpa sebuah kesulitan, karena batik itu keterampilan. Nyanting itu kalau melatihnya nggak cukup 1 bulan, sehingga kita kerjasama akhirnya dari Politeknik menciptakan ini canting listrik. Nah, dengan canting listrik ini siapapun bisa mencanting, walaupun nggak bisa itu pasti bisa. Karena tekniknya seperti orang menulis gitu. Jadi ini canting ini ya cuman, dan kebetulan kita juga didatangi seorang dokter, di mana dia juga penelitian di sini untuk melihat bentuk tubuh manusia dalam saat bekerja. Kalau dengan canting tradisional kan bungkuk, duduk di bawah. Nah, itu kebanyakan akan lebih banyak sakit punggung. Dengan adanya canting listrik ini ya duduknya di kursi biasa dengan ukuran yang standar. Hanya menulis begini saja. Nah, ini aman ya. Ya, jadi untuk tenaga kerja saya tidak perlu melatih lagi. Jadi hanya memberikan pengetahuan, melatih enggak lama gitu, hanya memberikan pengetahuan teknik-teknik membatik aja itu. Dan ini juga lebih efisien. Efisiennya di mana? Kalau batik asli itu kan harus bikin pola dulu, kemudian ngeblat, digambar, kemudian mencanting. Nah, itu membutuhkan waktu sekitar 2-3 minggu. Hanya itu saja. Tapi dengan canting listrik 2,5 hari selesai. Jadi, artinya waktunya lebih pendek. Lebih efisien, lebih pendek. Harganya nanti bisa ditekan ya. Iya. Juga sudah ndak gambar lagi, karena metodenya kayak ngeblat gitu. Jadi lebih mudah ya. Ya, nah ini canting ini yang mengembangkan ada dari Politeknik, tapi Malang. Tapi yang produksi bukan orang Politeknik gitu ya. Dan saya mencari ide dari meja sablon. Nah, ternyata itu kan pakai kaca. Nah, dikasih lampu di bawah. Nah, akhirnya saya bikin pakai meja. Ini adalah teknologi tepat gunanya katanya gitu. Nah, ini untuk canting listriknya, sehingga karyawan kami itu sudah tidak bingung bisa nyanting atau tidak. Bahkan Pak Sutiaji sudah pernah mencoba. Wali kota, sudah pernah pakai canting listrik ini. Dan beliaunya, wah ini tepak gitu. Ya. Ibu, tadi kalau Ibu sudah cerita tentang sejarah, tentang produk, tentang tenaga. Nah, otomatis dengan barang yang sudah jadi, ini kan butuh pemasaran Ibu. Coba Ibu terangkan dengan sedikit lebih detail pemasaran baik itu offline maupun online, Bu. Ya. Memang pemasaran ini tidak mudah gitu ya. Di awal saya membuat batik, pemasarannya mulut lewat mulut, MLM Pak. Jadi saya door to door ke teman, ke siapapun, saya menjelaskan tentang batik dan sebagainya. Nah, satu saat saya bertemu dengan anak-anak muda yang memasarkan lewat online. Nah, online marketer group ya. Nah, dari mereka OMG ya.
OMG Pak, OMG. Ya, dari sana. Saya itu peserta paling tua Pak dari anak-anak itu, tapi saya apa ya istilahnya tidak putus asa. Saya tetap harus bisa. Akhirnya bisa waktu itu bikin web batikmalang.com. Nah, sampai sekarang .com masih tetap kita pakai sampai sekarang masih. Nah, selain itu mereka juga mengajarkan berbagai teknik bagaimana memasarkan lewat online. Nah, kemudian saya juga ini Pak selain pameran, terus door to door. Kemudian sekarang kan sudah usumnya IG, ada Twitter, ada macam-macam lah gitu. Nah, ini kita dibantu oleh para mahasiswa yang mereka observasi, penelitian atau tugas kampus. Jadi kita terbuka dengan universitas manapun, Semalang sudah semuanya. Jadi untuk batik Belimbing Malang ini sudah memiliki media sosial IG, ya, Facebook, ada, YouTube, ya, Twitter, terus apa lagi WA. Ya. Kan sebenarnya teman-teman semua bahwa ada 5 sebenarnya. Tambah lagi 1 ada 6 sebenarnya, ada TikTok. Ya. Cuma yang terbesar sebenarnya 5 ditambah 1 lagi TikTok tadi. Itu adalah media sosial yang bisa Anda pakai untuk berjualan. Mau? Ya, jadi dari situ akhirnya ya sekarang tuh kayaknya nggak ada orang kesini Pak, sepi kayaknya, tapi lewat kok iya sosial, barang saya kok habis terus. Nah, ini yang luar biasa. Iya, yang luar biasa benar. Sepi tapi barangnya habis. Ya itu satu itu. Terus yang kedua karena saya juga motonya adalah melestarikan batik, jadi kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan mulai dari anak PAUD sampai dewasa. Anak PAUD ya? Anak PAUD sudah belajar? Sudah. PAUD, jadi mereka SMP, SMA, mahasiswa, masyarakat umum, semua ya. Terus kelompok-kelompok gitu. Jadi kalau PAUD karena mereka juga kalau malam kan panas Pak ya, jadi bahaya, kita ajarkan mereka apa sih batik, kita tunjukkan bagaimana mengenal batik dan mereka belajar mewarna. Itu seneng banget anak-anak itu, main air kan seneng Pak itu anak-anak. Biasanya kalau produksi itu mungkin kan kita bisa menghitung kira-kira kalau 1 bulan itu kemampuannya untuk batik belimbing ini berapa Pak produksinya? Kalau batik tulisnya yang rumit yang tingkat tinggi itu 1 bulan 1 bulan cuma 1 ya? Saking rumitnya Bu ya? Ya itu yang rumit. Kalau yang cap atau kombinasi itu 1 bulan bisa mencapai 40-50. Itu yang cap ya Bu? Yang cap kombinasi dengan tulis? Sampai tulis. Tapi kalau cap aja 1 bulan bisalah lebih dari 500 gitu. Jadi memang gini teman-teman, batik itu ada 2, ada batik cap, ada batik tulis. Biasanya yang mahal itu batik tulis ya, karena memang handmade Ibu gini, biasanya kalau kita dalam usaha itu kan selalu ada namanya permasalahan. Permasalahan yang dihadapi oleh para UKM itu biasanya pertama modal, kedua adalah bagaimana memasarkan produknya, terus bagaimana memproduksinya. 3 masalah ini yang sering dihadapi oleh para pengusaha. Kira-kira kita tanya langsung ke Bu Wiwi, kira-kira solusinya dan jalan keluarnya bagaimana kalau menghadapi yang 3 macam ini? Kalau modal Pak, ini memang masalah kalau sudah kita dapat order banyak gitu. Nah ini saya bekerja sama dengan koperasi, saya kerjasama dengan bank gitu, yang tidak memberatkan kami gitu. Kemudian juga dengan apa istilahnya CSR gitu ya. Jadi dari perusahaan, dari perusahaan, di mana perusahaan juga kadang-kadang tuh memberikan kita kesempatan untuk mengembangkan usaha. Itu kalau di modal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah diproduksi. Memang produksi ini karena batik itu harusnya tempatnya luas. Nah, kita tempatnya cuma ini adanya. Ini tempatnya di tengah kota Malang, teman-teman. Iya. Di tengah kota Malang. Tidak ada halaman yang luas, tidak ada tanah yang luas. Sehingga saya berusaha untuk membuat alat atau memproduksinya itu bongkar pasang, Pak. Bongkar pasang itu kalau udah selesai diringkes. Nanti ganti produk yang berikutnya. Kayak misalnya nyolet itu kan butuh 1 lembar butuh 2,5 meter kali 1,5 meter. Belum orangnya yang berdiri, sehingga kalau udah selesai 1 ya diringkes, diganti, nanti nyelip juga gitu. Tapi satu hal yang memang saya tekankan adalah
tempat produksi saya harus bersih dan rapi itu ya, karena selama ini kalau saya studi banding ke Jawa Tengah kemana di tempat produksi itu tanda kutipnya kotor gitu loh, kotor, sehingga gimana ya pandangan orang tuh kalau bisa batik itu tidak harus kotor tapi harus bisa bersih. Nah itu di produksi ini. Kemudian kalau kita nggak atasi, kita kerjasama Pak. Jadi membuat klaster. Ya ada klaster. Klaster itu tidak semuanya kita serahkan, tapi klaster itu misalnya, oh saya butuh gambar gitu ya, gambar. Nah itu saya berikan klaster. Oh, jadi kelompok kecil gitu. Kelompok kecil, ya. Itu klasternya itu di sekitar wilayah sini atau Ibu? Sampai ke kabupaten Pak. Sampai kabupaten. Ya sampai kabupaten. Jadi ya ada sih teman, kalau kota itu agak sulit Pak, itu agak sulit karena memang mungkin orang sibuk ya, orang kota. Jadi saya lebih banyak ke kabupaten, jadi ada pekerjaan gambar, ada pekerjaan nyanting. Tapi untuk pewarnaan, karena saya mempertahankan kualitas ya Pak, saya tidak berani memberikan pada klaster, kita kerjakan sendiri. Ibu ini kan saya kan selalu mengikuti perkembangan Ibu. Ibu ini kan pernah dikirim ke luar negeri, beberapa kali mendapatkan penghargaan. Kalau Ibu diceritakan nih, biar anak-anak muda ini semakin tertarik. Iya, kalau masalah ke luar negeri itu insya Allah saya sudah pernah ke Inggris Pak. Itu ceritanya gini, itu ada ceritanya. Kita ini selalu kerjasama dengan universitas. Itu saya tidak mau anak-anak itu polosan, artinya tidak ada surat keterangan dan sebagainya. Saya minta surat keterangan dari kampus bahwa mereka ini benar-benar mahasiswa dari kampus itu dan dosennya tahu. Oh itu berarti ya mahasiswa dari luar negeri Bu ya? Enggak. Oh, dari Indonesia. Enggak, dari Indonesia. Nah, kemudian dari situ kan dosennya banyak yang tahu Pak. Itu juga salah satu pemasaran. Akhirnya kampus-kampus kalau mau ngasih souvenir belinya ke saya gitu. Nah satu itu. Terus yang kedua, saat itu secara tidak sengaja dari Universitas Brawijaya di teknologi pertanian. Nah itu salah satu dosennya Bu Sri itu bekerja sama dengan universitas di Southampton untuk meneliti tentang limbah cair batik. Nah, karena UB ini membutuhkan tempat yang dekat, kebetulan dekatnya di tempat saya. Ya, itu sebuah keuntungan saya dekat dengan UB. Akhirnya limbah batik saya ini yang dipakai untuk limbah ini kan sampah, Pak. Nah, ini limbah ini juga saya nggak pernah buang limbah karena sudah habis diambil mahasiswa. Gitu. Jadi mereka penelitian butuh ngambilnya ke sini itu. Nah, dari situ akhirnya saya ya tidak punya pemikiran bahwa sampai ke Inggris gitu ya. Jadi saya kira ya UB itu kerjasama sama Inggris itu selesai. Saya hanya ngambil limbahnya aja. Ternyata di tahun ketiga penelitian itu saya diundang ke Southampton untuk menceritakan, bukan jualan ya Pak. Oh, bukan jualan. Nah, ke sana itu mengenalkan budaya dan batik di kampus-kampus. Jadi saya ke Southampton University sama Birmingham University sama di Warwick. Jadi di 3 tempat itu saya mengenalkan luar biasa. Ya, sampai saya tuh ya heran, ya untung saya guru bahasa Inggris, bisa ngomong Inggris walaupun tidak sempurna, tapi mereka itu menghargai betul sebuah karya. Bahkan saya yang satu tuh heran ya Pak ya. Saya kan bawa selendang, nah, saya berikan beliaunya tuh lo enggak mau. Ini karya mahal, ini harus beli. Lo enggak, saya berikan kenang-kenangan. Orang Indonesia kan gitu Pak, suka apa-apa gitu ya, memberi itu. Nah saat itu saya baru orang itu bisa menghargai sebuah karya. Nah itu di sana. Tapi selanjutnya saya dikenalkan juga beberapa orang di Inggris itu sehingga mereka akhirnya juga beli batik saya. Jadi efeknya ada di sana itu. Mohon maaf teman-teman, ini juga karena kita kebetulan rekamannya di pinggir jalan besar, sehingga kedengaran macam-macam orang jualan. Tadi Bu Wiwi sempat cerita bahwa dia juga guru bahasa Inggris lah. Ternyata Bu Wiwi ini merangkap dia sebagai PNS guru bahasa Inggris, juga sebagai pengusaha. Kira-kira bagaimana cara ngatur waktunya ini Bu? Ya Pak,
sebagai guru itu adalah tugas utama saya karena saya pegawai negeri. Sebagai pengusaha ini saya juga ingin maju. Nah, akhirnya saya harus berpikir bagaimana batik ini bisa jalan dan bagaimana tugas saya juga lancar. Salah satu adalah regenerasi, Pak. Nah, ini amat sangat penting bagi seorang pengusaha karena background saya, bapak saya pengusaha, mertua saya juga pengusaha. Tapi mereka pada saat tidak ada usahanya ya habis, tutup. Karena tidak ada regenerasi. Tidak ada regenerasi. Dari situlah saya belajar sambil bagaimana cara memberikan ilmu ini kepada anak saya yang perempuan. Nah, anak saya yang perempuan ini anaknya laki-laki 3, ribet banget gitu ya. Sehingga kalau kerja di luar itu juga harus ngawasi putranya dan sebagainya. Saya minta dia untuk menangani batik ini. Nah, hingga saat saya kerja yang nangani anak saya. Tapi semua ide, desain dan caranya semua berawalnya dari saya. Nah, itu saya tularkan pelan-pelan, Pak. Sehingga sekarang istilahnya anak saya sudah bisa jalan. Alhamdulillah 80% sudah dijalankan oleh 80% ya. Berarti sudah estafet Bu ya. Sudah estafet. Lagi nih, tadi Ibu saya sempat bertanya tentang prestasi tadi. Oh iya. Dari mana saja Ibu? Prestasi ya, Pak. Saya enggak ingat. Yang saya ingat itu prestasi tertinggi yang saya dapatkan adalah dari Dekranasda Award. Itu saya dapatkan juara 1. Saya memang tidak begitu antusias untuk ikut lomba dan sebagainya, tapi banyak hal yang saya dapatkan penghargaan dari Bapak Wali Kota, dari Ibu Kofifa, dari Pak Karwo. Itu mulai tingkat daerah sampai Jawa Timur ya. Dan yang dari Inggris itu dari Pak. Dari sana. Jadi dari berbagai macam universitas juga memberikan penghargaan. Dari Enkompas, Pak. Itu juga ya, karena kita kebetulan ini Pak, satu lagi manfaat saya jadi guru bahasa Inggris, sehingga sebelum pandemi kemarin hampir 100 orang asing belajar batik di tempat saya. Dari mana itu? Dari berbagai macam negara. Ini tempatnya di Kota Malang yang tidak begitu luas, tapi dikunjungi oleh para mahasiswa itu Bu ya? Ya, mahasiswa ada, masyarakat ada, ada dari Jepang, ada dari macam-macam Pak, banyak sekali. Mungkin ini yang terakhir Bu, ini sebagai motivasi untuk teman-teman semua, baik itu sebagai pengusaha muda maupun yang baru merintis mau buka usaha. Kira-kira tip-tipnya untuk teman-teman ini apa Bu ini? 1, kalau mau punya usaha harus fokus. Yang nomor 2 harus fokus ya, enggak banyak ini selingkuhan. Fokus mau apa. Terus yang kedua, tidak mudah putus asa. Terus yang ketiga, mau mengembangkan diri dan menerima kritik dari orang lain. Nah, ini yang bisa mengembangkan kita. Ya, terus jalin link yang sebanyak-banyaknya. Mungkin itu. Jadi ada 4 tips ya. Iya, ada 4 tips. Teman-teman. Teman-teman semua, ini nanti mungkin di akhir video ini akan saya tampilkan video rekaman kegiatan dari Bu Wiwi dengan usahanya itu, mulai dari proses pembatikannya, membuatnya, pemasarannya. Mungkin selama Bu Wiwi di luar negeri juga nanti akan saya tampilkan di video terakhir ini. Saya mengucapkan terima kasih, dan nanti untuk deskripsinya akan saya tulis linknya, nomornya Bu Wiwi, alamat rumahnya, terus linknya dari websitenya, IG-nya, semuanya ada, sehingga kalau teman-teman mau pesan, mau berhubungan dengan Bu Wiwi, bisa baca di deskripsi ya. Nah, saya kira untuk pertemuan kali ini sekian dulu. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi. Ya, terima kasih Pak Wadi.